Irma Novitasari. Wanita cantik yang berusia 24 tahun ini merupakan seorang biduan yang berasal dari Pacet, Kabupaten Bandung. Irma merupakan sosok yang pendiam, tapi ia memiliki pergaulan yang luas ketika berada di luar rumah. Irma merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia memiliki kehidupan yang tak semulus anak-anak lainnya. Orang tuanya telah berpisah ketika ia masih berusia 4-5 tahun. Semasa kecil ia diurus oleh ayahnya, sementara 2 kakaknya ikut bersama sang ibu. Irma juga cukup dekat dengan paman dan bibinya. Tak jarang ia menginap di rumah bibinya. Irma yang berprofesi sebagai penyanyi di sebuah kafe di Pangandaran ini telah menikah dan dikaruniai 1 orang anak yang berusia 6 tahun. Namun, perjalanan pernikahannya pun harus kandas. Entah apa penyebab hancurnya rumah tangga Irma, tidak ada sumber yang menceritakan terkait kisah asmaranya dengan sang suami yang harus kandas dan berakhir menjadi seorang janda. Namun, hal itu pun tak membuatnya terpuruk. Ia harus tetap menjalani hidupnya demi sang buah hati tercinta. Kecantikan dan kemampuannya dalam bernyanyi itu pun membuat Irma disukai banyak lelaki. Hingga akhirnya Irma didekati oleh seorang lelaki yang bernama Asep Saifuddin, alias Abang yang berusia 23 tahun. Perkenalan antara Asep dan Irma bermula lewat media sosial Facebook. Saat itu Asep yang merasa jatuh hati dan keduanya pun menjalin hubungan. Asep sendiri adalah seorang duda tanpa anak yang sudah 3 kali menikah. Kecantikan Irma membuat Asep tergila-gila dan ingin segera menikahinya. Namun, saat itu Irma masih dalam proses perceraian, sehingga Asep tidak bisa menikahi Irma secara sah. Asep pun tak menyerah, ia memaksa Irma agar mau melakukan pernikahan siri. Bahkan Asep tidak meminta izin terhadap ayah Irma. Ayah Irma sempat melarang. Ia mengajak Irma pulang terlebih dahulu untuk membicarakan hal itu. Berkali-kali ia berkomunikasi terhadap anaknya itu, namun tetap saja gagal. Hingga akhirnya keduanya pun menikah. Asep memberikan uang sebesar 1,8 juta rupiah untuk proses pernikahan siri tersebut. Setelah menikah, mereka pun tinggal di rumah Asep di Kampung Ciburial, Desa Pengabuan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Selama 1,5 tahun menikah, hubungan keduanya pun tak ada harmonis-harmonisnya. Keduanya kerap cekcok. Asep yang memiliki sifat temperamen dan juga berakal pendek ini pun kerap berlaku kasar terhadap Irma. Bahkan Asep dikabarkan pernah terjerat kasus narkoboy. Namun, selalu berakhir dengan tebusan. Ia juga hobi minum-minum miras bersama rekan-rekannya. Bahkan ia dikenal arogan di kampungnya. Sayangnya tak ada informasi secara pasti apa pekerjaan dari Asep Saifuddin. Cekcok keduanya pun semakin memanas ketika Asep menuduh jika Irma berselingkuh dengan pria lain. Hal itu pun membuat Irma sering pergi dari rumah. Bahkan beberapa kali mereka kerap berpisah dan rujuk kembali. Ketika situasi rumah tangganya makin memburuk, Irma pun tak ragu untuk memutuskan pergi dari rumah yang ditinggalinya bersama Asep di Pacet, Kabupaten Bandung menuju Cimahi. Asep yang semakin yakin akan rumor perselingkuhan istrinya itu pun semakin emosi. Asep mulai membuat rencana pada awal Desember 2023. Dalam rencana awalnya, Asep mengajak seorang warga di kampungnya untuk membantu menghabisi Irma. Namun warga itu menolak, hingga akhirnya Asep menunda rencananya itu. Pada suatu hari, Asep mencoba menghubungi Irma. Ia mengajak Irma untuk rujuk. Ajakan ini dilontarkan setelah Asep mengetahui kabar bahwa istri sirinya itu sedang hamil. Namun, hal yang tak diduga pun dilontarkan oleh Irma. Irma membeberkan fakta yang membuat Asep ditengarai naik pitam. Irma menyatakan bahwa kehamilannya itu sudah dibuktikan saat usia kandungannya berusia 4 bulan. Dari situlah Asep akhirnya kembali menyusun rencananya tersebut. Ia mengajak kedua rekannya, yaitu Usman Soleh dan Abdul Ghani, yang merupakan adik dari Usman Saleh. Keduanya pun tak berani menolak ajakan Asep. Mereka takut terhadap Asep yang dikenal arogan itu. Asep pun mengatakan kepada kedua rekannya itu jika ia yang akan menanggung semua perbuatannya itu. Di sana, Asep mulai menyiapkan
senjata tajam berupa golok untuk mengeksekusi Irma, serta cangkul untuk menggali kuburan Irma. Setelah itu, Asep pun mulai melancarkan aksinya. Pada 11 Januari 2024 malam, Asep menghubungi Irma. Kemudian Irma diminta untuk datang ke rumahnya untuk membahas hubungan mereka. Irma pun kemudian terpancing dan datang sendiri ke rumah Asep. Irma datang dengan tujuan ingin menyelesaikan hubungannya dengan Asep secara baik-baik. Asep pun menunggu bersama dua rekannya sambil minum miras. Sesampainya Irma di rumah Asep pukul 9 malam, keduanya pun sempat mengobrol. Asep mencoba kembali membujuk Irma, namun sayangnya Irma menolaknya. Irma juga mengungkapkan jika ia telah memiliki pria lain. Mendengar hal itu, Asep yang sudah dipengaruhi miras itu pun semakin yakin untuk menghilangkan nyawa sang istri sirinya itu. Ia kemudian mengambil golok dan menyuruh Usman membuka mulut Irma, sedangkan Gani disuruh memegang kedua kaki Irma. Usman dan Gani yang juga sudah di bawah pengaruh miras ini pun menurut dengan perintah Asep. Dengan sadis, Asep langsung menggosok Irma. Setelah melihat hal itu, Gani yang ketakutan pun langsung memilih pulang. Asep pun sempat mengatakan ke Gani untuk tidak memberitahukan hal ini ke siapapun. Pada pukul 11 malam dengan kondisi yang sepi, Asep dan Usman pun melempar jasad Irma dari jendela. Kemudian diseret menuju kebun kosong di belakang rumah Asep, lalu menguburnya. Setelah selesai pada pukul 12 malam, mereka pun kembali ke rumahnya masing-masing. Meski dibantu temannya, Asep tidak memberikan upah atau hadiah kepada Usman dan Gani usai menghilangkan nyawa Irma. Beberapa hari setelahnya, Asep dan Usman pun sempat menyuruh Aka, pemuda tempat mereka tinggal, untuk membantu menghilangkan barang bukti. Setelah 3 minggu, barulah Asep melarikan diri ke Kabupaten Bogor. Di sisi lain, kakak Irma yang kerap aktif berkirim pesan dengan Irma sempat mendapatkan pesan pada 11 Januari 2024. Irma tiba-tiba mengatakan butuh uang dan ingin menitipkan anaknya kepada kakaknya. Namun, sehari kemudian, pada 12 Januari 2024, kakak Irma yang mencoba menghubungi adiknya itu pun sudah tidak dapat dihubungi lagi. Tak hanya kakaknya, paman dan bibinya juga mencoba menghubunginya. Namun, hasilnya pun tetap nihil. Irma seolah lenyap ditelan bumi. Sejak itu juga keluarganya segera mencarinya. Keluarga Irma pun mendatangi Asep untuk menyelidiki keberadaan Irma. Lalu Asep menjawab dengan tenang bahwa memang ia menjemput Irma, tetapi di tengah jalan Irma kabur membawa semua barang-barang miliknya. Untuk meyakinkan, Asep bahkan menantang mereka untuk melapor ke polisi. Di saat yang hampir bersamaan, keluarga Irma juga mendapat informasi dari sejumlah temannya kalau Irma bekerja di Bali. Hal itu membuat pihak keluarga memilih menunggu sambil berharap dikabari secepatnya oleh Irma. Keadaan ini pun membuat bingung keluarga. Pasalnya, Irma memang terbiasa pergi jauh untuk bekerja. Namun, keluarga Irma pun tidak henti mencarinya. Hingga 2 bulan setelahnya, pada bulan Maret 2024, satu akun anonim mengirim pesan ke akun Instagram kakak Irma, menanyakan status hubungan kakaknya dengan Irma. Kakak Irma yang berada di Arab Saudi itu pun tak begitu menggubris. Kemudian pada bulan Juni 2024, akun anonim lain menginformasikan bahwa Irma sudah menjadi korban penghilangan nyawa. Karena si akun anonim mengaku tidak punya barang bukti, keluarga tidak menyeriusi informasi tersebut. Akan tetapi pada 28 Juli 2024, semuanya berubah. Seorang pria bernama Dedi mendatangi keluarga Irma untuk menceritakan semuanya. Dedi menyampaikan informasi penghilangan nyawa Irma secara lengkap dan detail. Ia sendiri mengetahui kejadian itu dari temannya, salah satu pelaku yang berinisial AK, yang disuruh menghilangkan barang bukti kejahatan Asep. Agaknya pelaku yang satu ini juga kerap dihantui rasa bersalah, hingga memilih membeberkan semua yang ia ketahui terhadap kakak Irma. Menindaklanjuti informasi tersebut, keluarga segera membuat laporan ke Polresta Bandung pada 30 Juli 2024. Hanya berselang 1 hari, Satreskrim Polresta Bandung berhasil meringkus 4 pelaku pembunuhan berencana terhadap Irma di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung bulan Januari lalu.
Mereka Abdul Ghani 22 tahun, Usman Soleh 30 tahun, AK 21 tahun, dan suami siri korban yaitu Asep Saifuddin 23 tahun. Dari keterangan pelakulah akhirnya aparat kepolisian menggali sebuah lubang berisi jasad wanita di sebuah kebun kosong di Kampung Ciburial, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jasad korban yang sudah 7 bulan menghilang itu pun kemudian dibawa ke rumah sakit untuk melakukan otopsi. Sementara keluarga Irma Novitasari terlihat ngamuk dan berusaha merusak rumah Asep. Pihak kepolisian pun sempat kesulitan menenangkan pihak keluarga. Sang mantan suami sah Irma yang berada di lokasi pun juga tak bisa membendung kemarahannya. Sambil menangis mereka melempari rumah Asep dengan batu dan benda-benda lainnya. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun bisa menenangkan keluarga. Polisi pun kemudian menetapkan 4 pelaku. Untuk AK, polisi menetapkan pasal 181 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. AK dikenai wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Sementara 3 pelaku dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 340 tentang penghilangan nyawa berencana dan pasal 170 dengan ancaman hukuman seumur hidup. Kematian Irma Nurmayanti pun meninggalkan luka mendalam bagi keluarga Irma. Mereka berharap agar Asep bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya, bila perlu hukuman metong.